Doodle Google hari ini, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 akan menampakkan sosok wanita Jawa bernama Lasminingrat. Siapakah dia? Dikutip wartakotalive.com dari Wikipedia, wanita bernama lengkap Raden Ayu Lasminingrat lahir pada tanggal 29 Maret 1854 adalah seorang pelopor kemajuan wanita Sunda dan pendiri Sakola Keutamaan Istri. Beliau wafat pada tanggal 10 April 1948 dalam usia 94 tahun dan kemudian dikebumikan tepat di belakang Masjid Agung Garut. Cita-cita dan perjuangannya mewujudkan pendidikan untuk kaum perempuan diteruskan oleh kerabatnya, Purnasir Film Maningrat. Raden Ayu Lasminingrat adalah putri sulung pasangan Raden Haji Muhammad Musa dengan Raden Ayuria, seorang penghulu sekaligus sastrawan Sunda. Ketika zaman kolonialisme, pendidikan untuk bumi puteri dengan politik etis belumlah menjadi hak asasi warga Nusantara, terutama kaum perempuan, dan atas kesadaran pentingnya pendidikan maka Raden Haji Muhammad Musa mendirikan sekolah Eropa, Bijzondere Europese School, dengan menggaji 2 orang guru Eropa. Di sekolah ini orang Eropa, Belanda, dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak pribumi, juga anak laki-laki bercampur dengan anak-anak perempuan. Ada pula yang menyebutkan kontrolir Levisan atau Levison Norman, seorang sekretaris jenderal pemerintah Hindia Belanda kenalan baik sang ayah yang mengasuh Lasminingrat hingga mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda. Materi pembelajaran berupa membaca, menulis, bahasa Belanda, dan umumnya mengenai kebudayaan Barat. Dari pengalaman didikan langsung tersebut, Lasminingrat mempunyai angan jauh ke depan serta bercita-cita, sama halnya dengan Dewi Sartika atau Kartini di kemudian hari, untuk memajukan peranan dan kesetaraan derajat perempuan Nusantara. Alhasil, kemampuan Raden Ayu Lasminingrat dalam berbahasa Belanda sangat fasih, bahkan Karel Frederik Holle, seorang administrator di perkebunan teh waspada, Cikajang, memujinya. Pujian itu dinyatakan dalam surat Holle kepada PJ Vet, antara lain menyebutkan bahwa, anak perempuan penghulu yang menikah dengan Bupati Garut, menyadur dengan tepat cerita-cerita dongeng karangan Grimm, cerita-cerita dari negeri dongeng, Oleg Goeverner, dan cerita-cerita lainnya ke dalam bahasa Sunda. Tahun 1879, Lasminingrat mendidik anak-anak melalui buku bacaan berbahasa Sunda, pendidikan moral, agama, ilmu alam, psikologi, dan sosiologi. Dia sisipkan dalam cerita yang disadur dari bahasa asing yang disesuaikan dengan kultur Sunda dan bahasa yang mudah dimengerti. Langkah realnya, pada 1907 Lasminingrat mendirikan Sakola Keutamaan Istri di lingkungan Ruang Gamelan, Pendopo Garut sekitar tahun 1907. Awalnya dibuka terbatas untuk lingkungan para priyayi atau bangsawan lokal saja dengan materi pelajaran berupa baca, tulis, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Lasminingrat rajin membuat tulisan. Di antara karyanya yang terkenal adalah Warnasari, Jilid 1 dan 2. Lasminingrat menikah dengan Raden Adipati Arya Wiratanudatar, 7, yang merupakan Bupati Garut. Lasminingrat menghentikan aktivitas kepengarangannya. Ia lalu berkonsentrasi di bidang pendidikan bagi kaum perempuan Sunda. Selanjutnya tahun 1911 sekolah tersebut pindah ke Jalan Ranggalawe. Tidak disangka, pada 1911 sekolahnya berkembang. Jumlah muridnya mencapai 200 orang, dan 5 kelas dibangun di sebelah pendopo. Sekolah ini akhirnya mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada 1913 melalui Akta Nomor 12 tertanggal tanggal 12 Februari 1913. Pada 1934, cabang-cabang keutamaan istri dibangun di Kota Wetan Garut, Bayongbong, dan Cikajang. Tahun 1912, Lasminingrat mendirikan kembali Sakola Istri untuk kaum perempuan di mana letak dan bangunannya sekarang dipakai SMA Negeri 1 Garut, sebelah timur alun-alun. Pihak pemerintah kolonial menganggap jasa dan peranan Lasminingrat besar dalam membangun pendidikan untuk kaum bumi puteri, oleh karenanya ia diberi penghargaan dan kompensasi tetap bulanan selama mengajar. Seiring dengan pergantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut tahun 1913. 2 tahun setelah pergantian nama, R.A. Wiratanudatar, 8 pensiun, setelah menjadi bupati sejak tahun 1871. Jabatan Bupati Garut kemudian dipangku oleh R.A. Surya Kartalegawa, yang masih terhitung keponakannya. Akhirnya Raden Ayu Lasminingrat pindah dari pendopo ke sebuah rumah di Regensweg, sekarang Jalan Siliwangi. Rumah yang besar ini sekarang menjadi Yogya Department Store.
Hingga usia 80 tahun ia masih aktif, meskipun tidak langsung dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah keutamaan istri itu diganti namanya menjadi sekolah rakyat dan mulai menerima laki-laki. Sejak tahun 1950, SR tersebut berubah menjadi SDN Ranggalawe 1 dan 4 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut. Tahun 1990-an hingga kini berubah lagi menjadi SDN Regol 7 dan 10.